Apakah dengan orang yang mengikuti Quran Sunnah ini disebut dengan Wahabi? Apa Wahabi itu? Mesti ditanya kepada orang yang nanya ini, apa Wahabi itu? Jadi Wahabi itu digelarkan atau disematkan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Mereka sebutkan dengan istilah Wahabi. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Apakah Wahabi nisbatnya kepada Quran dan Sunnah? Pengikut-pengikut Wahabi yang dipanggil dengan sebutan Wahabiyun, sebagaimana saat ditanya salah satu dedengkot Wahabi, apa makna Wahabi? Maka dia sampaikan bahwa Wahabi adalah orang-orang yang dinisbatkan, nisbat amalan mereka itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul atau tidak? Jelas tidak. Jadi ini orang berbohong. Karena dalam logat sendiri kata-kata Wahabiyun itu atau Wahabu, Al-Wahabatu, Al-Wahubu. Jadi berasal, kalau kita bawa ke ilmu sarafnya itu adalah Wahaba Yahabu, Wahban, Wawahaban, Wahibatan. Masdar miminya adalah Mauhibun, atau Mauhiban kalau dibawa ke ilmu saraf itu. Artinya apa? Artinya adalah memberi hibah karena kalau Wahabu atau Wahabun berarti orang yang banyak memberi hibah. Kalau dibawa dalam ayat Al-Quran itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Maka disana innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Terus nisbat Wahabiyun itu atau orang-orang Wahabi nisbatnya ke siapa? Jelas nisbatnya ke Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana pengikut Imam Abu Hanifah atau pengikut Rasulullah SAW lewat Imam Abu Hanifah disebut dengan Hanafiyun. Pengikut Rasulullah SAW lewat Imam Malik disebut Malikiyun. Pengikut Rasulullah SAW lewat Imam Syafi'i disebut Syafi'iyun. Kemudian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, pengikut Rasulullah SAW lewat Imam Ahmad bin Hanbal itu disebut Hanbaliyun. Maka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, atau dengan bahasa yang supaya transparan, pengikut hawa nafsu lewat Muhammad bin Abdul Wahhab disebut Wahabiyun. Apa bedanya itu empat imam dengan Muhammad bin Abdul Wahhab? Sehingga saat saya sebutkan pengikut-pengikut mereka itu di sana saya katakan pengikut Rasul lewat Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Sementara pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab tidak disebut seperti itu, malah disebut pengikut hawa nafsu lewat Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena empat imam itu keimamannya, kemudian mereka disebut mujtahid, itu jelas-jelas diakui oleh seluruh ulama. Termasuk Wahabi itu juga mengakui, karena mereka sering memanggil panggilan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara berkaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, ingat zat orangnya tidak kita hina, orangnya tidak kita hina, yang kita bahas adalah ajaran. Menghina orang siapapun tidak boleh, tapi kita bahas ajaran. Maka
Karena Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukanlah seorang mujtahid, bukanlah seorang imam, bukanlah seorang mujaddid. Tetapi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dia adalah penyebab tersebarnya fitnah di seluruh alam, sepakat para ulama, kecuali yang mereka sendiri yang mengklaim itu. Maka jelas-jelas ajaran yang bersumber dari Muhammad bin Abdul Wahhab, motornya itu adalah apa? Hawa nafsu, pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sesuai dengan pemahaman salafus salihin yang berdasarkan petunjuk dari Allah, tetapi hawa nafsu. Maka kita sebut pengikut hawa nafsu lewat Muhammad bin Abdul Wahhab, sebut Wahabi. Jadi nisbatnya itu Hanafiyun, nisbatnya ke Imam Abu Hanifah. Mereka adalah yang mengikuti Imam Abu Hanifah, tapi aslinya ikut Rasul lewat Imam Malik, Imam Maliki, dan seterusnya. Maka orang-orang yang pengamal Al-Quran dan As-Sunnah itu, kalau mau disebut dengan sebutan yang masyhur itu, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah pengamal sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah hakiki, jelas di situ ada Al-Quran. Karena selalu bergandengan itu Allah dan Rasul. Taat Allah tidak diterima kalau tidak taat Rasulullah. Taat Rasulullah tidak diterima kalau tidak taat Allah. Jadi dua ini lazim malzum. Dua perkara yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Berbeda tapi bakusah. 4 mazhab berbeda dalam furu'iyat, tapi saling sayang satu sama yang lain. Kemudian dari segi akidah yang dikenal dengan 2 imam, Imam Maturidi dan Imam Asy'ari. Ini juga berbeda tapi bakusah. Yang dalam 4 mazhab ini ada yang berakidah ahli sunnah wal jamaah lewat Imam Asy'ari, ada yang berakidah ahli sunnah wal jamaah lewat Imam Maturidi. Di luar itu, kalaupun dia mazhab dari salah satu mazhab ini, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka dari segi furu'iyat, ahli sunnah wal jamaah punya 4 imam, dan dari segi usuliyat, usuluddin, ahli sunnah wal jamaah punya 2 imam, Asy'ari dan Maturidi. Terus dari imam akidah dan imam furu'iyat ini, mereka tidak berbeda. Imam Maturidi, pengikut Imam Abu Hanifah dalam furu'iyat. Sama juga imam-imam yang 4 itu, mereka adalah punya akidah sama dengan 2 imam ini. Jadi akidahnya adalah mensucikan Allah dari tempat, arah, dan waktu, tidak terikat dengan waktu. Nah, seperti jadi di antara imam kita ini ada imam furu'iyat yang dikenal 4 imam, kemudian imam usuluddin itu yang dikenal dengan 2. Ini tidak bentrok satu sama yang lain. Kalaupun ada yang membentrokkan mereka satu sama yang lain, jelas itu pembohong. Jadi dasar karena mereka tidak takut sama Allah, mereka berbohong atas nama kekasih-kekasih Allah, yang resikonya nih nanti besar, pertanggungjawaban itu nih besar. Kenapa? Ucapan-ucapan para imam yang dari situ menggambarkan akidah mereka itu sebenarnya akidah yang lurus, tetapi mereka putar, mereka rubah ucapan-ucapan para imam, sehingga mereka jadikan ucapan para imam yang sudah dirubah tadi untuk menguatkan akidah sesat mereka. Ini akidah apa? Mujassimah dan musyabbihah. Nah, makanya salah kaprah itu kalau orang Wahabi mengatakan bahwa nisbat Wahabi itu adalah kepada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan jelas itu bohong. Semoga bermanfaat. Subhanallah.